Kemana? Kok masih ada juga sengketa tanah? Di Jakarta Timur, belum lama ini ada belasan rumah yang nyaris digusur. Padahal pemiliknya memiliki sertifikat. Di Lampung Selatan, ada indikasi sengketa tanah. Di Surabaya juga terjadi sengketa sejenis. Ini cuma potret kecil tentang sengketa tanah di Indonesia. Yayasan Cahaya Harapan Hidup Sejahtera memiliki lahan seluas 3.150 meter persegi. Lahan itu terdiri atas beberapa sertifikat hak guna bangunan terletak di Kelurahan Lontar di Surabaya. Tanah itu dibeli dari developer PT Darmo Permai. Pihak yang mengaku-ngaku sebagai rakyat kecil pada awal tahun 2021 menggugat yayasan itu melalui Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam persidangan yang berlangsung kurang dari sebulan, majelis hakim memutus bahwa yayasan itu terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Dan rakyat kecil yang menggugat dengan bukti antara lain surat keterangan tanah bekas milik adat dinyatakan sebagai pemilik sah tanah itu. Artinya, yayasan sebagai pembeli yang beritikat baik, yayasan sebagai pemilik sertifikat atas tanah itu, dan yayasan yang menggunakan tanah itu sejak tahun 2007. Pada tahun 2021 malah dinyatakan kalah. Hakim dan panitera yang menangani perkara itu di Pengadilan Negeri Surabaya awal tahun 2022 tertangkap basah karena menerima suap dalam perkara lain. Tetapi putusannya sudah berkekuatan hukum tetap dan tanah milik yayasan akhirnya berpindah tangan. Orang yang mengaku sebagai rakyat kecil itu juga menggugat pemilik tanah yang terletak di sebelah yayasan. Lokasinya masih di Kelurahan Lontar juga di Surabaya. Dengan berbekal bukti-bukti surat keterangan tanah yang sama, orang yang mengaku sebagai rakyat kecil itu lagi-lagi mengalahkan pemilik sertifikat atas tanah seluas 6.835 meter persegi. Pemilik yang menjadi pembeli beritikat baik, pemilik yang menguasai tanah sejak tahun 1995, pemilik yang memagari tanahnya sejak tahun 1999 dinyatakan kalah oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Kasus sengketa tanah lainnya menyangkut lahan seluas 9,85 hektar di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Ada lagi sengketa yang melibatkan PT Golden City di Kelurahan Dukuh Pakis yang digugat oleh warga yang bersikukuh bahwa perusahaan tersebut salah persil dan mencaplok lahan. Di Taman Duren Sawit di Jakarta Timur, bulan September tahun 2022, ada 14 lahan bersertifikat yang nyaris dieksekusi dan bangunan di atasnya nyaris dirobohkan. Sementara itu, di Kelurahan Kamal di Jakarta Barat, akhir tahun 2022, ada sengketa tanah warisan gegara penyerobotan atau penggelapan tanah yang terjadi seiring pemekaran Kelurahan Kamal Utara di Jakarta Utara. Di Kelawi di Lampung Selatan, ada sengketa tanah akibat terbitnya belasan sertifikat tanpa sepengetahuan para penggarap yang sudah puluhan tahun menguasai tanah itu. Sekarang ada perusahaan besar dari Jakarta yang sedang melakukan transaksi pembelian tanah di sana. Di Kecamatan Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi tahun 2007 ada pembeli beritikat baik yang membeli lahan seluas sekitar 16 hektar dari Bank Niaga. Pembelian dilakukan melalui proses lelang. Setelah dibeli, lahan tersebut berkali-kali dijadikan agunan di bank yang berbeda. Setiap kali diagunkan, selalu dilakukan pengukuran oleh pihak BPN. Pada akhir tahun 2020,
Pimpinan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi menerbitkan berita acara hasil penelitian. Isi hasil penelitian tersebut berbeda dengan beberapa hasil pengukuran sebelumnya. Pembeli beritikat baik yang mendapatkan lahan itu melalui proses lelang, pembeli yang sudah menguasai lahan selama belasan tahun, pembeli yang berkali-kali mengagunkan lahan itu dinyatakan kalah dari penggugatnya oleh majelis hakim dalam sidang di Pengadilan Negeri Sukabumi Oktober tahun 2022. Kok bisa gitu ya? Kata Sofyan Jalil sewaktu masih menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang yang merangkap juga sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional, sekitar pertengahan tahun 2022 tercatat masih ada 80 juta kasus konflik pertanahan di Indonesia. Dari sekitar 80 juta konflik pertanahan, sampai menjelang akhir tahun 2022, baru terselesaikan sekitar 8.000 kasus. Artinya, baru 0,01% yang terselesaikan. Selama 5 tahun terakhir, pengadilan di seluruh Indonesia memutus 14.541 perkara perdata tanah. Artinya pengadilan di seluruh Indonesia rata-rata memutus 2.908 perkara perdata tanah per tahun. Atau sekitar 10 perkara perdata tanah per hari kerja dengan asumsi 1 tahun setara 300 hari kerja. Atau ada 85,5 putusan perdata tanah per provinsi per tahun. Dari sekitar 126 juta lahan di Indonesia, di akhir tahun 2022, baru 81 juta lahan yang sudah bersertifikat. Saat ini sudah terrealisasi sebanyak 81 juta. Target yang ingin kita capai sebanyak 126 juta sertifikat. Nah, itu cuma potret kecil kemelut pertanahan di Indonesia. Macam mana potret besarnya?